Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana strategi basic ternak channel. Saya bisa menghasilkan 2 digit hanya dari segelintir channel saja. Sedangkan channel yang saya ternak itu banyak sekali, belasan bahkan puluhan. Tapi ya nggak akan saya kasih tahu penghasilannya di sini semua, karena penghasilan itu sensitif ya teman-teman. Jadi saya hanya kasih satu bocoran saja biar teman-teman itu termotivasi. Nah, kalau mau nonton videonya silahkan cek di video sebelumnya, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, di video ini kita akan bahas tentang algoritma YouTube di tahun 2024 ini. Nah, saya amati dari awal 2024 hingga saat ini video ini direkam, algoritma YouTube itu makin kesini makin mirip dengan TikTok, yaitu kayak sistem FYP atau FYP ya teman-teman. Jadi ketika orang buka YouTube itu akan disodori video-video berdasarkan minatnya. Ya memang algoritma ini sudah cukup lama, cuman di tahun 2024 ini lebih gencar algoritma yang FYP itu. Jadi untuk sistem penelusuran YouTube, ketika kita mengupload video, biasanya kan kita mancing tuh ya, mancing pakai kata kunci. Misalkan cara edit video di CapCut atau CapCut gitu ya. Kita kan mancing-mancing tuh judulnya pakai kata kunci yang SEO friendly gitu agar muncul di peringkat teratas. Tapi untuk saat ini yang saya rasakan ketika saya memancing atau mengoptimasi dengan kata kunci mulai dari judul, deskripsi dan lain sebagainya, itu kayak susah banget untuk di posisi teratas, teman-teman. Justru channel kecil untuk saat ini itu sangat mudah untuk grow up, teman-teman. Buktinya saya udah bikin channel baru berkali-kali, tapi ketika upload 1-2 video itu udah hidup, udah ada ratusan bahkan ribuan penonton. Itu artinya teman-teman, ini adalah kesempatan buat teman-teman yang channelnya masih kecil, karena YouTube sekarang itu seperti tidak pilih kasih, entah itu channel lama ataupun channel baru, semua disamaratakan. Bahkan channel lama itu bisa tumbang loh sama channel baru ya, bisa kalah maksudnya ya, bisa kalah dengan channel baru kalau tidak terus mengupgrade mulai dari visualnya, cara ngontennya dan lain sebagainya. Masih banyak faktor yang lain ya. Karena di YouTube itu sekarang algoritmanya saya rasa itu mirip-mirip dengan TikTok. Ketika buka beranda, yang keluar di penonton itu adalah minat-minatnya. Kalau tidak pernah ditonton, mungkin video teman-teman tidak akan ditongolin lagi tuh di beranda penonton ya. Bahkan tidak pernah ditongolin ke beranda orang lain karena dirasa tidak menarik. Dan ketika teman-teman ini ya, yang saya alami, ketika teman-teman ada videonya yang mulai banyak penonton, mungkin 1 sampai beberapa hari itu bertahan dan akan redup. Itu alasannya adalah bisa jadi ada tren baru atau ada video dengan topik yang sama yang teman-teman bahas itu, tapi video dari orang lain lebih menarik dan lebih bagus retensi penontonnya. Dan dari segi engagement, retensi penonton, watch time dan lain sebagainya itu lebih bagus punya orang lain. Makanya cukup sulit kalau teman-teman tidak betul-betul rajin upload dan tidak meningkatkan kualitas kontennya secara terus-menerus. Apalagi untuk teman-teman kreator yang di YouTube tujuannya adalah membangun personal branding, membangun bisnisnya. Kalau teman-teman gak mengikuti dan mengupgrade skillnya secara terus-menerus akan kalah dengan kreator-kreator baru. Beda lagi kalau pemain peternak gitu ya, pemain AdSense maksudnya, itu sangat berbeda cara mainnya. Karena kalau pemain AdSense itu tujuannya adalah mencari uang dari YouTube melalui AdSense gitu ya, melalui iklan YouTube. Jadi cara mainnya itu beda banget. Biasanya kalau tujuannya AdSense adalah nggak peduli personal branding, yang penting view banyak. Contohnya apa? Channel anak-anak, channel animasi, pokoknya yang tujuannya itu potensi viewernya rame gitu. Jadi akan mendapatkan AdSense lebih banyak. Dan tidak hanya satu channel, melainkan banyak channel yang dimainkan. Contohnya ya saya sendiri dan teman-teman tim saya gitu. Karena jujur saja saya itu sudah mencoba untuk personal branding, tapi ya memang sulit banget. Gak tahu kenapa, mungkin saya belum punya keunikan tersendiri ya. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin merasa kesulitan untuk membangun personal branding, mungkin masih belum punya keunikan yang menonjol. Karena personal branding itu nggak harus good looking ya, nggak harus. Walaupun teman-teman jelek itu bisa loh membangun personal branding asalkan punya keunikan tersendiri. Sangat beda sekali kalau tujuannya personal branding dan tujuannya hanya mencari AdSense saja. Tapi kelebihannya kalau teman-teman bisa berhasil membangun personal branding, ngapa-ngapain itu enak. Mulai dari bangun bisnis, jualan apa itu juga enak. Apalagi dapat bonus yaitu dari AdSense karena
video teman-teman kan dimonetisasi. Itu bonus kalau AdSense. Lah tapi kalau pemain-pemain AdSense, ya AdSense ini malah utamanya bukan bonusnya ya, karena dia tidak punya personal branding. Ketika channelnya udah nggak berpenghasilan, ya udah nggak ada penghasilan lagi tuh, nggak ada bisnis apapun dari channel tersebut. Seperti itulah bedanya ya. Jadi silahkan dipelajari yang mau bangun personal branding. Di YouTube itu ada banyak sekali bagaimana cara bangun personal branding dengan baik agar teman-teman mudah dikenal orang, gampang diingat orang, itu ada kok cara-caranya. Cuman saya udah nyoba tapi belum dikenal gitu. Jadinya saya masih tetap jadi peternak channel aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di video kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan tekan like-nya, jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.